Salat isyraq. Niatnya itu kata para ulama sebetulnya boleh dua, Pak. Boleh sholat isyraq, boleh niat sholat duha. Boleh. Pahalanya sama, pahala haji umroh. Dengan syarat subuhnya berjamaah. Lalu setelah sholat subuh berjamaah, berzikir sampai matahari terbit itu. Nah, baru kemudian sholat di situ sholat sunnah. Niatnya boleh sholat isyraq, boleh sholat duha, Pak. Para ulama mengatakan seperti itu di kitab-kitab. Tapi kalau saya pribadi niatnya sholat duha. Karena kalau di kitab fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, Pak, itu jumhur ulama Syafi'i mengatakan niatnya duha, ya, niatnya sholat duha. Ya intinya terserah ya, mau sholat duha silahkan, niat sholat isyraq juga silahkan. Pahalanya setara haji dan umroh, Pak. Tambah kata Nabi, Pak. Sempurna. Nabi sendiri, Pak, yang bilang sempurna sampai 3 kali sempurna. Nah, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat isyraq atau sholat duha. Baik. Berikutnya yang ketiga yaitu amalan khusus puasa di bulan Dzulhijjah. Jadi berangkat dari pertanyaan apakah kalau bulan Dzulhijjah itu ada puasa sunnah Pak Ustadz, biasanya gitu pertanyaannya. Maka kita jawab berdasarkan penjelasan para ulama, berdasarkan dalil-dalil juga, bahwa bulan Dzulhijjah ini ada kesunahan berpuasa, Bapak. Dan puasanya ini berapa hari? Pilihannya ada 4. Ada 4 nanti. Bisa dicatat ya. Pilihan pertama, puasa 1 bulan full setiap hari kecuali tanggal 10, 11, 12, 13. Saya ulangi, pilihan pertama apa? Puasanya full 1 bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10 lebaran nggak boleh puasa, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik 3 hari itu juga tidak boleh puasa, haram puasa 4 hari itu tidak boleh. Nah ini puasa level pertama nih, dari tanggal 1 Dzulhijjah 12 sampai 30 Dzulhijjah itu pokoknya yang 4 hari tadi jangan dah. Nah itu silahkan boleh. Ada hadisnya itu ya, ada hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Dawud. Sum minal haram, sum minal haram, sum minal haram. Puasalah kalian di bulan haram. Nah, di antara bulan haram tadi apa? Ada Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Yang kedua, Pak Ustadz, 1 bulan ya banyak banget. Ya sudah, pilihan kedua. Puasa 9 hari, jemaah. Nih hadisnya. Puasa 9 hari, bahwa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi pernah puasa 9 hari, Pak, dari tanggal 1 sampai 9. Jadi ini pilihan kedua. Kalau nggak mau 1 bulan full, pilihan kedua 9 hari. Berarti besok ya, mulai hari Selasa, Bu, kalau mau. Malam Selasa kita sahur ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 9 hari ya. Kalau lebarannya hari Kamis itu ya, 9 hari itu boleh puasa, silahkan. Ini pilihan kedua. Ustaz, ada yang lebih ringan lagi nggak? Misalkan nggak kuat saya 9 hari, ya sudah, pilihan ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga kata para ulama puasanya 2 hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 saja. Tanggal 8 itu biasa disebut puasa tarwiyah namanya. Yang 9 namanya puasa Arafah. 1 hari sebelum lebaran itu namanya puasa Arafah. Ini pilihan ketiga. 2 hari saja. Tanggal 8 dan 9. Pilihan terakhir, Pak. Ada nggak yang lebih ringan? Ada. Yaitu puasa 1 hari saja, tanggal 9. Kalau memang tidak bisa puasa banyak ya, tidak bisa berhari-hari, ya sudah, jangan lewatkan tanggal 9, Pak, yaitu puasa Arafah sehari sebelum lebaran. Karena pahalanya bisa menghapus dosa 2 tahun kata Nabi, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Saumu yaumi Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffir sanatain, bisa menghapus dosa 2 tahun. Ya, madiyatan wa mustaqbalatan. Yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi jangan lewatkan yang 1 hari itu. Pilihan terakhir yaitu nggak ada yang lain lagi. Ya, karena kalau nggak puasa 1 hari itu ya berarti dia nggak puasa. Ya. Nah, baik. Nah, itu ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kita semampunya ya nanti ya, insyaallah. Berikutnya yaitu yang keempat, masalah ibadah takbiran. Takbiran di bulan Dzulhijjah itu secara khusus kata para ulama nanti berbeda dengan takbiran di bulan Syawal. Kalau bulan Syawal jamaah, takbiran lebaran itu hanya dimulai sejak maghrib malam lebaran, berakhir sampai kita sholat Idul Fitri. Setelah itu tidak ada takbiran lagi, Pak. Tapi di kampung-kampung kurang malam, takbirannya bablas sampai seminggu itu, Pak. Saya ya nggak tahu kalau di sini. Di beberapa tempat saya perhatikan tuh kalau Idul Fitri ya, itu takbiran terus Pak setiap habis sholat. Takbiran terus ya, sampai seminggu kadang-kadang. Nah, itu tidak tepat itu Pak ya. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan untuk Idul Fitri ya, dia mulainya dari sejak maghrib malam lebaran terus sampai besoknya kita sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri sudah selesai, sudah tidak ada lagi takbiran. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau Idul Adha? Nah, ini Idul Adha yang nanti akan kita laksanakan. Sejak kapan Pak takbiran Idul Adha itu? Apakah sama dengan Idul Fitri? Sejak maghribnya? Ternyata tidak, Pak. Para ulama mengatakan, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu yang biasa kita langsungkan, disunahkan untuk dilangsungkan sejak subuh, bahkan subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, subuhnya itu Pak, berarti sehari sebelum pas kita puasa Arafah. Maka tolong para imam masjid, ya, imam rawatib kita, jangan lupa ba'da sholat subuh di hari Arafah itu, setelah sholat takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, terus dan seterusnya. Ya, setelah sampai mana? Yang penting setiap habis sholat Pak, ba'da subuh takbiran. Nanti siangnya zuhur takbiran lagi ba'da sholat zuhur. Takbiran lagi sebelum zikiran ya. Nanti sorenya ba'da asar takbiran lagi setelah sholat asar. Itu tentunya sebelum apa zikiran. Nah, terus maghribnya apalagi karena maghrib malam lebaran. Terus sampai kapan? Sampai 3 hari setelah lebaran, hari tasyrik. Terakhir sholat asar di hari tanggal 13 ba'da asar. Jadi banyakkan takbir Idul Adha ya daripada Idul Fitri. Idul Adha berapa hari berarti takbirannya? Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari Pak takbiran terus setiap ba'da sholat. Ya, berbeda dengan Idul Fitri. Ya. Biasanya ini kita nggak membiasakan yang tanggal 9-nya itu. Ya. Jadi kita biasakan tanggal 9 Arafah itu, hari Arafah, Dzulhijjah tanggal 9, dan subuhnya ya, sudah mulai apa? Takbiran. Kalau diingatkan, baik. Berikutnya, yaitu masalah sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha. Di dalam Al-Quran, itu ada ayat jamaah, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, apa maknanya? Fasholli li rabbika. Salatlah untuk Tuhanmu ya, terjemahnya ya. Itu tafsirnya Pak Bu, maksudnya adalah salat Idul Adha. Tafsir dari fasholli li rabbika wanhar.
Jadi kalau ditanya seseorang, apa makna dari fasholli li rabbika? Itu perintah sholat Idul Adha. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sholat Idul Adha ini levelnya paling tinggi dibanding sholat-sholat sunnah yang lainnya. Urutannya itu Pak, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, baru nanti sholat sunnah yang lainnya. Kalau di dalam kitab fikih seperti itu. Level tertinggi apa? Sholat sunnah Idul Adha. Karena salah satu alasannya dia disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Tapi hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Madhab Syafi'i, ini nama kitabnya Matan Abi Suja. Jemaah pernah nggak ngaji kitab fikih Syafi'i Matan Takrib? Pernah? Kalau ngaji fikih apa biasanya kitabnya di sini? Belum ada kajian kitab fikih yang khusus, belum ada ya? Nah, nanti kalau Bapak Ibu belajar fikih Madzhab Syafi'i yang dasar, biasanya menggunakan Matan Abi Syuja atau disebut juga Matan Al-Ghayah wa Takrib, disingkat oleh santri-santri dengan Matan Takrib. Disebutkan Pak, wa sholatul aidaini sunnatun muakkadatun. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang levelnya tinggi. Wahiyya raka'atan, sholat Id itu hanya 2 rakaat saja. Yukabbir fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Nah, ini yang sudah maklum ya. Bertakbir berapa kali di rakaat pertama? Sab'an, 7 kali siwa takbiratul ihram, tidak termasuk takbiratul ihramnya. Jadi kalau mau dihitung sama takbiratul ihram jadi 8. Maksudnya itu takbiratul ihram jangan dihitung, tambah 7 lagi. Nah, waktu itu pernah saya sampaikan di sini, mana yang benar Pak urutannya? Takbiratul ihram, terus takbir 7 kali, baru doa iftitah, atau takbiratul ihram, doa iftitah dulu, baru takbir 7 kali. Mana yang benar urutannya? Ada ingat nggak? Dulu pernah saya sampaikan pertemuan pertama di sini. Saya ulangi, pilihannya ada 2. Yang A ya, ini pilihan A ini kayak ujian nasional. A, takbiratul ihram, Allahu Akbar pertama itu yang pada saat niat takbiratul ihram, langsung takbir 7 kali, lalu kemudian doa kita. Atau B, takbiratul ihram, doa iftitah dulu, baru takbir 7 kali. Yang A apa yang B? B, A ya. Ini ikhtilaful ulama ya. Masya Allah. Nah ternyata jamaah yang benar itu kalau disebutkan di kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau itu luar biasa Pak Imam An-Nawawi. Beliau pakar dalam bidang hadis dan juga pakar dalam bidang ilmu fikih. Namanya Imam An-Nawawi. Kalau Anda ngaji Riyadhus Shalihin, itu kitabnya Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar itu kitab Imam An-Nawawi, atau Arba'in Nawawi itu juga kitab hadis beliau. Ternyata urutannya itu yang benar, takbiratul ihram, kemudian doa iftitah dulu, berarti yang B tadi. Ya, jadi setelah Allahu Akbar ya, takbiratul ihram dan disertai niat di dalam hati Allahu Akbar, itu langsung doa iftitah dulu. Untuk takbir 7 kalinya nanti setelah doa iftitah selesai. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi dan seterusnya. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Jadi doa kita dulu. Kadang-kadang nih imam sholat idnya nggak ngasih apa? Jeda, seolah-olah kayak langsung tuh takbir 7 kali. Allahu Akbar. Tiba-tiba langsung yang takbir 7 kali. Allahu Akbar. Nah, padahal yang benar itu kasih jeda yang lama dulu Pak, untuk memberi kesempatan membaca doa iftitah. Sebab takbir 7 kali itu dibacanya setelah doa iftitah, baru nanti Fatihah kalau takbir 7 kali. Gitu ya urutannya. Tapi biasanya imamnya ngingetin lah ya, ngingetin ya. Kalau imam yang tahu itu diberitahu lah jamaahnya sebelum sholat Idul Adha. Baik, saya kira untuk masalah sholat id tidak ada iskal ya, tidak ada masalah. Atau nanti kalau ada
kesulitan masalah apa bisa dipertanyakan nanti di sesi tanya jawab. Saya ingin mendetailkan yang terakhir, yaitu amalan khusus di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan al-udhiyah. Apa? Al-udhiyah. Bahasa Arabnya kurban itu al-udhiyah. Hamzah, u, dot, huruf dot disebut ud, ha di kasrah, udhi, kemudian ya dan tak marbutoh. Udhiyah. Apa? Udhiyah. Itu bahasa Arabnya kurban, ya, al-udhiyah. Nah, ibadah kurban ini, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Imam Nawawi termasuk